Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita. Sekarang memasuki hari ke-33. Masih di jilid 2 ya, untuk bab 2, yaitu macam-macam isim. Sebelum kita melanjutkan materi, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina wal jami'i mu'allimina wa nakhusu khususan mu'allifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Sebelum kita melanjutkan materi di bab 2, kita review materi yang sudah kita pelajari di jilid 2. Yang pertama yaitu tentang rumus utama, membedakan antara isim, fi'il, atau huruf. Jadi setiap kata itu mesti akan dibedakan masuk kategori isimkah atau fi'ilkah atau huruf. Dasarnya isman wa fi'lan summa harfan maiza lafdhan bima minal alamati hriza. Beda non dise isim fi'ilan huruf ganti tandane isim fi'ilan huruf. Untuk mengetahui termasuk isim atau bukan ya, ada beberapa ciri isim, diantaranya berirab jar, kemudian adanya tanwin atau al, atau kemudian jatuh setelah huruf nida atau menjadi munada, dan yang terakhir yaitu musnad ilaih, baik itu fa'il maupun mubtada. Dasarnya bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tondo isim kanti jar tanwin al nida lan musnad ilaih kaya fa'il mubtada. Adapun tanda isim secara khusus yaitu dia berirab jar. Untuk fi'il dia berirab jazm. Dasarnya wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisal fi'lu bi ayyin jazima. I'rab jar manjing isim kelawan khusus, i'rab jazm manjing fi'il kanti khusus. Tadi sudah saya singgung terkait dengan kata yang jatuh setelah huruf nida ya. Ini juga termasuk ciri isim atau bagian daripada isim ya. Kata tersebut disebut munada ya. Maka untuk munada yang sudah pernah dibahas yaitu ada berapa? Yang pertama yaitu ada munada mufrad ma'rifat. Ini hukumnya mabni rofa, tanpa al dan tanpa tanwin. Kemudian ada munada mudhof ya. Ini dibaca nasab dan tidak boleh dikasih tanwin. Selanjutnya ada munada syibih mudhof ya, yang mana munada ini terbuat dari isim fa'il ataupun isim maf'ul yang mempengaruhi kata setelahnya, baik rofaknya, nasabnya, atau jar dengan menggunakan huruf jar. Dasarnya dibaca bersama. Wabnil mu'arraf fal munada mufrada 'ala alladhi fi raf'ihi qad uhida wal mufrada al manqura wal mudhafa wa shibahun shib'ati man khilafa. Mabni rafa' munada ma'rifat mufrad mudhaf shibih nasab lan nakira mufrad. Kemudian untuk lafaz ya Allah ya, ini juga bisa dibaca Allahumma ya. Adapun untuk pembacaan ya Allahumma itu sangat jarang sekali. Dasarnya wal aktsarullahu bitawidi wa syadaya Allahumma fi qaridi. Allahumma gantine ya Allahu ya Allahumma ono nanging ra kelaku. Anak-anak, untuk huruf nida selain bunyinya ya, ada juga yang berbunyi ya ayyuha, itu untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya yaitu ya ayyatuha. Untuk munadanya atau kata yang setelah huruf nida ini, maka dia harus ada al dan dibaca rofa. Dasarnya dibaca bersama. Wa ayyuhal mashuba al ba'du sifa yalzamu birraf'i ladadil ma'rifah. Alan rofa'i kuwajibe wajane badane ayu hakang dadi sifate. Anak-anak, bila salah satu ciri isim itu ada pada kata tersebut, maka kata tersebut masuk kategori isim.
Ketika sudah masuk kategori isim, maka kita harus menerapkan rumus A1, yaitu membedakan antara makrifat nakirohnya ya. Ini sudah kita pelajari. Makrifat yaitu menunjukkan arti khusus, kemudian nakiroh menunjukkan arti umum. Tandanya kalau nakiroh yaitu ada tanwin. Dibaca dasarnya bersama. Nakirotun qabilu al-mu'asiro awakiun mauki'a maqadhu kiro. Nakiro dadi makrifat yen ono al ciri gampange tanwin bisa diapal. Sedangkan untuk isim makrifat sendiri ini ada banyak bagian ya. Dibaca dasarnya bersama. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami waladi. Ma'rifat yo ikuliane nakira dhamir jeneng al mausul mudhof isyarah. Adapun untuk ciri makrifat secara khusus yaitu adanya al. Dasarnya al harfu ta'rifin awilamu faqat fanamaton arraftakul fihi namat. Al utawa lam iku huruf ma'rifat al manjing ing nakira dadi makrifat. Anak-anak, untuk poin yang kedua dari rumus A1 ini yaitu membedakan antara mudzakkar dan muannasnya. Kalau mudzakkar berarti menunjukkan laki-laki dan tidak ada tanda muannasnya. Kalau muannas yaitu menunjukkan perempuan dengan tanda berakhiran ta atau alif. Atau masuk kategori kata yang dihukumi muannas, dihukumi perempuan dengan menyimpan huruf ta ya, seperti anggota badan yang sepasang, kemudian karena sudah dinas dalam Al-Quran, dan ada juga yang memang khusus untuk perempuan ya. Semuanya itu dasarnya kita baca bersama. Alamatu ta'nisi ta'un au alif wa fi asamin qadaru takal katif. Cirine mu'anas alif utawa ta lan kadang tanpa tondo kanthi nyimpen ta. Dan untuk pembahasan kita yaitu di poin 3 ya. Dari rumus A1. Ini fokus pembahasan kita untuk hari ini ya. Yaitu membedakan antara mufrad atau musanna. Musanna ini sinonimnya yaitu tasniyah ya. Atau kalau bukan mufrad, bukan musanna, maka yang terakhir pilihannya adalah jamak ya. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab ya, bila dia kategori isim, maka harus masuk kategori salah satu daripada ini, menunjukkan mufrad atau musanna atau jamak ya. Untuk mufrad sendiri ini artinya yaitu isim atau kata yang menunjukkan arti satu ya. Kemudian untuk musanna atau tasniyah ya, ini adalah isim atau kata yang menunjukkan arti dua. Untuk rofaknya ini ditambahi ani ya, dan untuk nasab serta jarnya ini ditambahi aini. Bisa dilihat contoh yang saya tulis ya. Mirwahatun itu artinya kipas atau kipas angin. Kemudian babun artinya pintu. Ini masih menunjukkan satu ya. Mirwahatun berarti kipas angin satu. Kemudian kalau babun berarti pintu satu. Kalau cara untuk menjadikan dia tasniyah ya, berarti dua, bagaimana? Maka caranya yaitu dengan menambahkan ani ketika rofa dan aini ketika nasab maupun jarnya ya. Berarti kalau mirwahatun menjadi mirwahatani, dan kemudian untuk nasab dan jarnya mirwahataini ya. Dengan menambahkan alif nun atau ani saat rofa dan ya nun yang dibaca aini saat nasab maupun jarnya ya. Nasab dan jarnya ini bacanya sama, mirwahataini. Untuk membedakan dia nasab atau jarnya, kita bisa melihat kalimatnya ya. Jadi amil atau yang berpengaruh itu mempengaruhi dalam segi nasabnya atau jarnya. Kita baca dasarnya bersama untuk penambahan alif atau alif nun ani saat rofa dan aini saat nasab serta jar bagi isim tasniyah. Dibaca dasarnya bersama. Bil alif irfa'il musanna wa kila idza bi mutmarin mudhafan wusila wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasbam ba'da fathin qad ulif.
Musana rafa alif nun lan jar nasab nganggo ya nun ba'da fathah ing iki bab. Selain berupa mufrad ya pilihannya atau berupa tasniyah atau musanna, yang ketiga pilihannya berupa jamak ya. Untuk jamak ini berarti isim atau kata yang menunjukkan arti banyak. Ada beberapa kategori, ada kalanya jamak mudzakkar salim ya. Jadi ini isim atau kata yang menunjukkan arti banyak khusus untuk laki-laki. Untuk rofaknya ini ditambahi una, dan untuk nasab serta jarnya ini ditambahi ina ya. Kriteria ini juga berlaku pada mulhaq jamak mudzakkar salim ya, yang serupa dengan jamak mudzakkar salim baik rofak, nasab maupun jarnya, akan tetapi dia tidak masuk kategori jamak mudzakkar salim. Seperti contoh, misal lafadz mukminun, lah ini ketika rofa berarti ditambahi una menjadi mukminuna. Kemudian nasabnya ya ditambahi ina berarti mukmini mukminina. Kemudian lafadz shaimun ya. Shaimun ini asalnya. Kemudian dibaca rofaknya shaimuna tambahi una. Nasab dan jarnya ditambahi ina berarti imina. Masih ingat untuk dasar jamak mudzakkar salim ya. Kita baca bersama. Warfa bi wawin wa bi yajruan sibi salima jam'in amirin wa mudnibi wa shibhi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa arduna syadha wa sinuna jamak mudzakkar lan mulhaq nasab ya nun rafa'i wawu nun lancir nganggo ya nun wa nuna majmu'in wa mabihil tahaq faftawa qalla mambi kasrihi natok wa nunu masuni wal mulhaqi bi biaksi dzaka stamaluhu fantabi nun jamak lan mulhaqi wajane fathah nun tasniyah lan mulhaqi waja kasrah. Anak-anak, selanjutnya untuk pembagian jamak yang kedua yaitu ada jamak muannats salim, yaitu untuk banyak perempuan yang mana akhirannya ketika rofa dibaca atun dan ketika nasab dibaca atin ataupun jarnya juga sama ya. Untuk jamak muannats salim ini tidak mengenal dibaca fathah ya. Kemudian ada pengecualian ya bagi kata yang memang asli berakhiran alif ta ya. Maka ini ketika nasabnya dia dibaca fathah. Misal seperti contoh baitun ya. Ini kalau banyak ya maka akan bunyinya abyatun ya. Lah, ketika nasab berarti abyatan, ketika jar abyatin. Alhamdulillah anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Insyaallah kita sambung besok. Semoga umur masih panjang. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Semoga apa yang telah dipelajari diberi kemudahan sama Allah untuk memahaminya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.